Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya tentang pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Saya ulas sedikit bahwa pendekatan-pendekatan dalam bimbingan dan konseling itu ada 4. Pertama ada pendekatan krisis, yang kedua ada pendekatan preventif, yang ketiga ada pendekatan remedial, dan yang terakhir yaitu pendekatan developmental. Nah, kasus atau dalam tugasnya saya mencari salah satu permasalahan dalam siswa, kemudian pendekatan apa yang cocok dan apa alasannya. Nah, kasus yang saya ambil bisa dilihat oleh teman-teman yaitu ini. Nah, di sini tuh yaitu kasusnya menurut Research Youth Manual gitu. Nah, di sini ada sekitar 92% siswa SMA dan SMK itu bingung gitu mau kerja apa. Nah, bahwa dalam kasus ini mereka itu bingung gitu, nggak tahu bahwa mereka itu akan bekerja di bidang apa ke depannya. Disampaikan juga bahwa penanaman pengetahuan dini itu sangatlah penting gitu terhadap potensi dan minat diri dari siswa itu, ya sangat penting sekali gitu. Karena apa? Nah, perlu kejelian gitu untuk melihat peluang pekerjaan baru sebagai dampak dari kemajuan teknologi digital. Nah, seperti yang sudah diketahui ya pada saat ini bahwa kemajuan teknologi, globalisasi itu sangat meningkat, sangat cepat gitu. Nah, maka dari itu diperlukanlah pengetahuan diri untuk potensi dan minat diri kita masing-masing atau siswanya. Nah, jadi alasannya tuh bahwa saingan lulusan SMK ini atau SMA ini bukan hanya lulusan yang sama gitu, ataupun yang mempunyai gelar sarjana gitu, tidak. Nah, tetapi tantangannya atau saingan lulusan SMK saat ini yaitu kemajuan teknologi digital, yaitu mesin contohnya. Nah, mesinlah yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan. Makanya dari itu perlu banget gitu ke potensi diri dan minat kitanya itu diketahui terlebih dahulu. Nah, maka dari itu perlu gitu, perlu sekali dibekali dari sekarang itu pengetahuan dan keterampilan menghadapi tuntutan kompetensi sebelum kerja nanti gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian pendekatan apa sih yang tepat gitu untuk mengatasi kasus ini gitu. Nah, dari keempat pendekatan itu menurut analisa saya sendiri dan setelah saya baca dan pertimbangkan mengenai kasusnya, mengenai permasalahannya atau mengenai materi yang sudah disampaikan gitu. Nah, menurut saya ada 2 pendekatan yang tepat gitu yang dilakukan oleh BK, bisa melibatkan kombinasi beberapa pendekatan pembimbingan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan diplomentana. Mengapa alasannya pendekatan ini sangat tepat? Nah, menurut saya sendiri bahwa pendekatan preventif ini kan bertujuan untuk mencegah suatu permasalahan, intinya itu mencegah ya. Nah, pendekatan ini tuh penting gitu ya, karena kan tujuannya itu untuk mencegah kebingungan tadi dan masalah di masa depannya gitu. Yaitu apa? Untuk dengan mempersiapkan siswa lebih awal lagi gitu. Nah, dari sebelumnya mencakup apa? Mencakup memberikan informasi bagaimana sumber daya tentang berbagai jalur karir atau pekerjaan bagaimana, dan pendidikan sebelum mereka lulus, serta mengembangkan juga keterampilan pengambilan keputusan dan perencanaan karirnya ke depannya itu mau
seperti apa. Nah, dengan demikian, menggunakan pendekatan preventif ini, siswa dapat merasa lebih siap dan memiliki panduan yang jelas gitu mengenai langkah-langkah ke depannya itu mau seperti apa. Yang pertama itu yaitu pendekatan preventif. Nah, yang kedua yaitu pendekatan developmental. Nah, mengapa pendekatan ini sangat tepat? Karena pendekatan ini kan fokusnya pada membantu siswa dalam memahami dan mengembangkan potensi diri mereka gitu dengan seiring berjalannya waktu atau zaman gitu. Nah, pendekatan developmental ini menurut saya sangat tepat gitu karena siswa itu dapat memahaminya bagaimana bakatnya, bagaimana pengembangan potensi dirinya gitu. Nah, ini sangat tepat apalagi di masa sekarang. Nah, pendekatan ini juga termasuk dapat membantu mereka dalam mengeksplorasi gitu, mengeksplorasi minatnya apa, bakatnya apa, dan tujuan mereka ke depannya mau kerja apa gitu. Nah, harapan dengan menggunakan pendekatan ini, siswa ini dapat lebih baik gitu mengenali potensi dirinya, apa yang mereka inginkan di masa depan gitu, atau juga bagaimana mereka dapat mencapainya gitu, dan dapat melatih perkembangan kreativitasnya gitu. Nah, karena potensi kreativitas itu sangat penting gitu ya pada masa saat ini untuk soft skill kita dalam atau menuju dunia pekerjaan yang akan datang ini. Nah, selanjutnya mengapa saya mengambil ini dua pendekatan ini? Karena kan kalau pendekatan krisis dan remedial itu menurut saya pribadi itu lebih relevan gitu jika siswa ini mengalami masalah yang mendalam, yang mendesak, atau kesulitan tertentu yang memerlukan penanganan segera. Nah, kalau itu lebih kepada krisis dan remedial. Nah, namun pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah ini menurut saya itu pendekatan preventif dan pendekatan developmental gitu, lebih sesuai untuk membantu siswa mempersiapkan masa depannya secara lebih efektif dan terencana gitu. Nah, setelah menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap masalah yang tadi, yaitu ada pendekatan preventif dan ada pendekatan developmental, maka guru BK ini perlu melibatkan juga ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Nah, mungkin ada beberapa langkah. Pertama yaitu langkah pertama penilaian minat dan bakat. Nah, dengan cara guru ini melakukan tes minat gitu dan bakatnya siswa untuk membantu siswa dapat memahami kekuatan dan minat mereka apa. Nah, jadi dilakukanlah tes terlebih dahulu yaitu tes minat bakat yang dapat membantu gitu, yang dapat membantu mereka. Nah, bentuknya mau seperti apa? Nah, bentuknya itu bisa dengan wawancara secara mendalam atau asesmen psikometri gitu. Nah, caranya bisa dilakukan gitu secara wawancara atau secara tes. Kemudian langkah yang kedua ini yaitu eksplorasi pilihan karir. Nah, setelah melakukan penilaian minat dan bakat ini ya, setelah penilaian minat dan bakat, maka langkah yang kedua itu dieksplorasi gitu pilihan karirnya. Kenalkan berbagai opsi karir atau opsi pekerjaan yang sesuai dengan hasil tes minat bakat tadi gitu. Nah, misalkan si A tes minat bakatnya ini. Nah, dikenalkanlah bahwa yang sesuai dengan minat bakat Anda ini pekerjaan ini gitu ke depannya. Nah, kemudian diskusikan gitu dari berbagai jalur masuknya apa, terus seperti pelatihannya bagaimana, pemilihan kerjanya atau pekerjaan langsung ke depannya itu bagaimana gitu. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu informasi dan sumber daya. Nah, di sini yaitu diberikan informasi yang komprehensif gitu, yang sesuai dari berbagai program. Contohnya programnya apa ke depannya, tantangan dari dunia karir atau pekerjaan bagaimana, hambatannya apa, serta peluang kerjanya itu bagaimana. Nah, juga di sini diarahkan gitu siswa itu untuk mencari informasi-informasi lebih lanjut
dari sumber yang terpercaya. Nah, kan banyak kasus tertipu gitu kan. Nah, maka dari ini perlulah siswa itu untuk mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Kemudian langkah keempat yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, di sini juga kita perlu membantu siswa dalam membuat rencana jangka pendeknya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana, atau bisa disebut plan A dan plan B. Itu harus dibantu siswa itu, didiskusikan langkah-langkah konkretnya bagaimana nih gitu yang perlu diambil oleh mereka, seperti contoh hal melamar pekerjaannya bagaimana atau mencari pekerjaannya bagaimana. Itu harus dibantu siswa gitu dalam merencanakan langkah jangka pendek dan langkah jangka panjang. Nah, yang kelima yaitu pengembangan keterampilan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Nah, di sini kita sebagai guru BK yaitu melatih keterampilan seperti contohnya penulisan CV bagaimana, kemudian wawancara kerjanya bagaimana, atau cara mencari informasi yang relevan. Nah, ini tentu saja akan membantu siswa merasa lebih siap untuk langkah-langkah berikutnya gitu. Nah, kemudian yang keenam ada dukungan emosional. Ini sangat penting sekali ya. Karena kan guru BK ini pasti berhadapan juga atau salah satunya dengan emosional. Nah, ini dukungan emosional ini sangat penting gitu. Karena apa? Kita perlu menawarkan dukungan emosional gitu untuk mengatasi stres atau kecemasan yang mungkin mereka akan rasakan di depannya. Contohnya kegagalan, kekhawatiran, ketidakpercayaan. Nah, ini harus didukung gitu emosionalnya. Maka didiskusikanlah kekhawatiran ini, kekhawatiran mereka, dan bantu mereka dalam mengembangkan strategi untuk mengatasi ketidakpastian tadi, contohnya kegagalan. Maka harus kita antisipasi dengan berdiskusi lebih lanjut gitu, yaitu dukungan emosional. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, yaitu perlu adanya keterlibatan dari orang tua. Nah, ini emang berperan ya, penting gitu. Orang tua kita yang sering mendoakan, yang sering mensupport ya, pokoknya perlu banget gitu keterlibatan dari orang tua ini, yaitu melibatkan orang tua dalam proses bimbingan ini untuk memastikan bahwa dukungan dan pemahaman ini konsisten. Perlu banget pemahaman dari orang tua gitu. Nah, itulah beberapa langkah dalam melakukan pendekatan-pendekatan bertujuan untuk memberikan bimbingan yang terarah dan mendukung siswa dalam membuat keputusan, mempunyai keterampilannya, kesiapan, dan penyesuaian dengan potensi mereka di masa yang akan datang dalam dunia pekerjaan, sehingga mereka tidak akan merasa bingung. Nah, bentuknya lupa saya sampaikan bahwa bentuk ini bisa dilakukan secara individual maupun secara berkelompok. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan terkait kasus 92% siswa SMA dan SMK bingung mau kerja apa. Nah, pendekatan yang saya ambil yaitu ada 2 yang mengkolaborasikan, yaitu pendekatan preventif pertama, yang kedua adalah pendekatan developmental. Dengan pendekatan ini, menggunakan pendekatan ini, saya sampaikan juga langkah-langkahnya, ada 7 langkah-langkah yang sudah dibahas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau tentang materi yang salah dari saya atau dari kasusnya yang tidak sesuai, atau juga pemahaman dan penyampaiannya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman semua yang melihat video ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.